lanjutkan ya. Nah, sebelumnya di pertemuan yang dulu saya bertanya ya, apa sih bedanya yang itu tadi, the training outline and environment dan identifying current projects ya. Jadi kalau di environment ya, itu Anda mengenal lingkungan Anda dan orang-orang yang mendampingi Anda. Tadi sudah saya katakan Pak Marjono, Pak ini, Pak itu ya kan. Kalaupun dia hanya mendampingi Anda pada saat Anda prakerin, maka Anda gunakan was seperti siapa tadi namanya, Pak Ali Imron tadi. Tapi jika Bapak tersebut ada tidaknya Anda ditempatkan di situ sebagai seorang siswa yang magang, tapi dia memang bekerja di seksi itu, di departemen itu, di bagian itu, maka Anda gunakan is. Nah, kalau yang di bagian ini dia itu lebih konsentrasi kepada Anda bekerja. Ingat ya, Anda bekerja, bukan orang lain yang ada di bagian-bagian itu bersinggungan dengan Anda. Lebih kepada Anda bekerja, yang di bagian identifying current projects, yaitu lebih ke bagian menyoroti pekerjaan dan deskripsi kerja Anda secara berkala ya. Misalnya seperti ini ya, at first month December until January. Saya tahu anak TKJ itu tidak ditempatkan di bagian yang sama, anak TEI juga tidak ditempatkan di bagian yang sama dalam waktu 6 bulan. It is impossible. Anak TB ya, jasa boga, kebetulan tahun ini saya mengajar jasa boga juga. Pertama kali saya mengajar anak non teknik setelah 2010 ya. Saya lama tidak mengajar anak non teknik untuk kelas 12 ya. Anak restoran atau anak jasa boga itu juga melakukan penempatan yang berbeda-beda. I am very quite sure about this ya. Saya sangat yakin. Mengapa? Karena anak jasa boga itu kalau bekerja di hotel ada beberapa elemen. Setelah saya pernah melakukan wawancara dengan kakak kelas Anda, yang jelas Anda dipindah-pindah, mulai dari kitchen, mulai dari laundry hingga ke bagian front ya, seperti itu ya. Saya pikir anak TKJ pun sama, meski perusahaannya tidak sebesar hotel. Misalnya Anda di bagian pelayanan toko, lalu setelah itu Anda di bagian instalasi ya, misalnya perbaikan, hingga nanti Anda dipercaya di bagian mana yang terbaik. Nah, termasuk anak TEI. Oke, lanjut ya. Ingat, ini adalah pekerjaan Anda, bagian dari pekerjaan Anda. Nah, saat Anda menuturkan secara deskripsi secara global ya, ingat ya, jika ini terjadi dari dulu sampai sekarang dan bisa digunakan untuk up to date terus menerus, Anda gunakan simple present. Misalnya, a first month untuk minggu pertama dari magang ya, dari PKL is to become familiar. Jadi untuk menjadi kenal ya dengan the work of environment, dengan lingkungan, bagaimana cara kerjanya, how it flows. Karena seperti ini maka boleh menggunakan is ya. Oke. Jadi ini istilahnya mengapa kok menggunakan is, karena dari dulu aturan dari perusahaan ini itu seperti ini. Jadi supaya mereka familiar dulu. Tapi misalnya Anda keberatan, mem, saya ingin menggunakan was karena saya yakin aturan ini berubah. Silakan aja gunakan was. Misalnya pada saat tahun ini Anda dengan manajer ini Anda disuruh untuk tidak bekerja dulu, tapi hanya untuk melakukan pengamatan how it flows. Jadi Anda menggunakan is, tapi misalnya di tahun ini adik kelas Anda itu sudah tidak seperti Anda tapi langsung diberi pekerjaan, boleh menggunakan was ya. Nah, tapi Anda amati di penjelasan berikutnya dia menggunakan menggunakan simple past semua. About 8 days, selama 8 hari at the beginning of the training period ya, pada saat awal pada saat awal prakerin, were spent ya, misalnya kita bekerja ya di sini hanya memonitoring. Nah, Anda amati ya, jika
subjeknya itu lebih dikenai kepada diri Anda, keberadaan Anda ya. The training period about 3 days at the beginning of the training period were spent, yang mengarah kepada Anda, dia menggunakan simple past karena sudah tidak Anda kerjakan lagi. On monitoring, jadi Anda disuruh memonitoring bagaimana di sekitar Anda itu bekerja, bagaimana mereka bekerja. Nah, di sini Anda gunakan simple past semua di sini. In this stage, we could understand. Kami dapat memahami the general sequence flow out at the technician process and the role of the shop unit. Jadi di sini Anda ditempatkan di bagian shop unit ya kan. Jadi Anda tugasnya disuruh memahami. We could understand. Menggunakan could, bukan can. For 8 days, we knew, simple past. If there are 3 important parts. Loh, Bu, ini kok A? Lah karena dari dulu memang 3 important parts. Hanya ada 3 bagian penting di gamma komputer dari dulu sampai sekarang. Hati-hati ya. Jadi kadang-kadang mix seperti ada di 2.2 mix penjelasannya. Kalau dia memang harus menjelaskan situasi yang dulu sampai sekarang sama, maka menggunakan simple present. Kalau situasi itu hanya terjadi pada saat Anda melakukan prakerin saja, maka dia menggunakan simple past. Jadi bisa mix dua-duanya. Karena dari dulu gamma komputer memang ada 3 bagian yang paling penting. Misalnya ya, the first part is shop. Bagian pertama adalah toko dan marketing, pemasaran. Ya, ini di bagian penjualan maksudnya begitu. Ya. The first part is shop and marketing. The second part is reparation and hardware of hardware and software. Jadi bagian kedua reparasi. The third is the Wi-Fi installation and Wi-Fi networking reparation. Ya, jadi hanya ada 3 bagian. Penjualan, hardware and software, dan kemudian instalasi Wi-Fi dari dulu sampai sekarang. Seperti itu. Bu, kalau saya tidak tahu, urusan Anda adalah apa yang Anda ketahui barusan. Seperti itu. Kalau urusan Anda sekarang situasi udah berubah dan Anda sudah selesai prakerin, itu nanti yang melaporkan biar adik kelas Anda gitu. The next week. Nah, minggu yang berikutnya, we were placed, kita ditempatkan. Ingat ya, menggunakan simple past karena ini terjadi pada saat Anda prakerin dan Anda sudah tidak ditempatkan lagi di situ. We help the worker there, karena sekarang Anda sudah tidak membantu mereka bekerja di sana. It didn't sense that we only took, showed. Nah, ini semua menggunakan simple past semua. Nah, gimana, bisa dipahami ya? Jadi intinya itu, jika kalimat itu untuk menjelaskan sesuatu yang global, misalnya rata-rata nih dia bekerja di situ, itu tidak langsung diberi pekerjaan. Misalnya anak magang itu disuruh mengamati dulu selama seminggu. Rata-rata seperti itu, dan itu infonya valid, up to date, maka menggunakan is. Tapi jika di situ perintah itu hanya bersifat sementara pada saat Anda prakerin saja, maka dia menggunakan simple past. Ya, semoga paham. Coba saya lihat kelanjutannya. Ini adalah bagan kinerja ya, bagan kinerja. Jadi ada bagan organisasi yang merangkai job deskripsi. Kalau yang ini adalah bagan kinerja. Yang namanya bagan itu jarang menggunakan tenses serius. Di sini menggunakan prosedur. Anda masih ingat materi prosedur di kelas 11? Menggunakan verb 1. List the problem. Nah, menggunakan verb 1 kan, lalu diikuti noun phrase. List the problems. Nah, analyze verb 1, lalu diikuti noun phrase. Frase kata benda, the problems. Start to list. Nah, ini verb 1 diikuti noun phrase. Start to repair. List the total of reparation. Semoga sangat bisa dipahami. Untuk anak jasa boga dan anak TI, silahkan menyesuaikan sendiri, karena laporan saya ini lebih ke laporan TKJ ya, karena dari dulu sampai sekarang saya lebih banyak mengajar TKJ. Sebelum jurusan TI lahir, saya lebih banyak berkonsentrasi mengajar kelas 12 TKJ. Untuk chapter 3 saya lanjutkan di sesi rekaman yang lain supaya tidak terlalu panjang.